Kepolisian Resort Manokwari berhasil mengamankan 4 orang pelaku dalam operasi Pekat Mansinam 2022. Pendidikan di Provinsi Papua Barat saat ini masih masuk dalam kelompok terakhir, bahkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM masih sangat rendah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Allen Rumbiat dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Kepolisian Resort Manokwari berhasil mengamankan 4 orang pelaku dalam operasi Pekat Mansinam 2022. Keempat orang tersebut berinisial YMK 18 tahun dan AM 18 tahun yang merupakan pelaku pencurian bermotor. Sedangkan MM pelaku tindak pidana premanisme dan MLT pelaku perjudian bola dadu. Keempat pelaku merupakan hasil razia pekat yang digelar selama 2 minggu lebih oleh Polres Manokwari yang dipusatkan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, terminal, tempat hiburan malam, serta jalan raya dengan memeriksakan kendaraan roda 2 dan roda 4 maupun tempat keramaian lainnya. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto menyampaikan, dalam operasi pekat kemarin anggota berhasil mengamankan 2 pelaku curanmor di Manokwari, di mana salah satu pelaku berinisial YMK berhasil mencuri 5 sepeda motor. Atas tindakannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 3E KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sedangkan pelaku curanmor inisial AM mencuri 1 unit sepeda motor dan dikenakan pasal 363 ayat 1 3E KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Operasi pekat tersebut yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pelaku curanmor. Pelaku curanmor untuk di Manokwari sangat banyak laporan di Polres Manokwari. Dalam pelaksanaan operasi pekat dapat menangkap 2 pelaku curanmor. 2 pelaku curanmor yang merupakan target daripada operasi. Salah satu pelaku memiliki ataupun melakukan pencurian pada 5 unit sepeda motor. Ini atas nama pelaku YMK, BB-nya 5 sepeda motor, kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 3E KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Kemudian pelaku curanmor atas nama HM. Selanjutnya kegiatan razia di pasar dan juga jalan dalam kota Manokwari berhasil mengamankan 51 jenis senjata tajam dan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Saat ini barang bukti sudah diamankan di Polda Papua Barat untuk dilakukan pengujian di laboratorium, serta 1 pucuk senjata angin. Selain itu, mereka mengamankan minuman keras dengan berbagai merek sebanyak 561 botol dengan nilai material sebesar 89 juta rupiah. Tidak hanya itu, polisi berhasil mengamankan 1 pelaku tindak pidana perjudian berinisial MLT yang ditangkap di Kompleks Gunung Salju Amban Manokwari dengan total barang bukti 2 juta rupiah. Atas tindakannya, pelaku dikenakan pasal 303 KUHP. Pada saat razia di jalan maupun di pasar dan di beberapa tempat lainnya, Polres Manokwari berhasil atau mendapatkan hasil berbagai senjata tajam yang dimiliki oleh masyarakat yang kita dapatkan selama razia, yaitu 51 jenis berbagai macam senjata tajam.
Kemudian ditemukan juga dimiliki oleh masyarakat satu pucuk senjata api, senti diduga rakitan seperti revolver. Kemudian ditemukan juga satu pucuk senjata angin. Pemeriksaan ataupun razia di tempat hiburan malam serta di tempat-tempat lain berupa kios-kios penjual minuman keras ditemukan total keseluruhan 561 botol minuman keras berbagai merek dengan nilai material hampir sebesar 89 jutaan. Operasi pekat juga menyasar kepada perjudian. Ditemukan satu pelaku dengan inisial MLT, yaitu dari pelaku perjudian tindak pidana perjudian bentuk dadu kopiok. TKP-nya ada di Jalan Gunung Salju Amban dengan total BB yang ditemukan yaitu 2.047.000. Selanjutnya pasal yang dikenakan yaitu pasal 303 KUHP. Dengan pengungkapan perkara dan barang bukti akan dilakukan penegakan hukum penyidikan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat memberikan cipta kondisi dalam rangka bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri di Manokwari, agar tetap aman dan kondusif. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pasar Modern Rufai Kota Sorong yang rencananya akan diresmikan ditunda sementara sambil menunggu pembangunan lapak pedagang yang permanen. Pemerintah Kota Sorong sementara waktu menunda peresmian Pasar Modern Rufai yang berada di kawasan distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat. Meski sebelumnya lapak penjual pedagang sudah dibangun, namun ada pertimbangan dari Wali Kota Sorong agar lapak pedagang diganti dengan permanen yang modern, agar mereka bisa terlindung dari panasnya matahari maupun hujan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong Adrianus Asmuruf saat meninjau ke lokasi pasar modern mengatakan, penundaan peresmian pasar modern Rufai karena ada permintaan pedagang agar lapak mereka harus berdampingan dengan pasar ikan. Namun setelah diinventarisir ternyata banyak pedagang yang melebihi kapasitas, sehingga lapak pedagang perlu ditata ulang yang representatif. Lapak pedagang yang akan dibangun sebanyak 65 unit dan akan dilanjutkan dibangun sebanyak 400 unit di tahun 2022 ini. Itu salah satu karena memindahkan masyarakat di pasar masyarakat pedagang ikan ini agak sedikit karena mereka memiliki banyak ya, setelah sesuai data mereka cukup banyak sehingga kami harus menyiapkan pasar ikan yang berdampingan juga dengan pasar induk ini sehingga mereka tidak bisa kemana-mana belanja ikan ya sekaligus mereka belanja sayur apa di bagian apa di satu tempat. Nah ini yang membuat ada penundaan yang sampai hari ini. Pasar Modern Rufai Kota Sorong akan secepatnya diresmikan setelah Wali Kota Lambert Jitmau mengakhiri masa jabatannya pada bulan Agustus mendatang. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman TVRI Papua Barat melaporkan. Secara nasional, pendidikan di Provinsi Papua Barat saat ini masuk dalam kelompok terakhir. Hal tersebut dapat ditinjau dari fasilitas guru, sarana prasarana, bahkan indeks pembangunan manusia atau IPM yang sangat rendah atau nomor 2 di Indonesia. Pemerintah pusat terus meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dan salah satunya adalah menyangkut masalah pendidikan yang menjadi skala prioritas pemerintah pusat. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Benediktus Tanujaya kepada TVRI mengatakan, secara nasional standar pendidikan di Papua Barat masih masuk dalam kelompok terakhir. Hal ini dapat ditinjau dari fasilitas guru, sarana prasarana, bahkan indeks pembangunan manusia atau IPM yang masih terendah dan masih di nomor 2 se-Indonesia. Meski begitu, Benediktus menyebutkan selama pihaknya telah melakukan pengecekan dengan langsung turun ke beberapa kabupaten kota untuk melakukan pendataan perihal mutu pendidikan, dan data yang disampaikan sudah mulai terbuka. Tidak seperti yang sebelumnya, di mana data yang disampaikan hanya untuk menyenangkan pihak dinas, namun kenyataannya tidak seperti itu.
Ia berharap ke depan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah mau menyajikan data yang sebenarnya terlebih satuan pendidikan yang ada di Papua Barat. Saya kira dari standar yang ada secara nasional, kualitas pendidikan di Papua Barat ini masih dibilang dalam kelompok terakhir. Bisa ditinjau dari berbagai variabel tentang kualitas guru, sarana prasarana, bahkan sampai kepada unsur-unsur menunjang untuk IPM, indeks. Jadi kalau IPM Papua Barat ini kan terendah nomor 2 seluruh Indonesia. Artinya apa? Bahwa kualitas pendidikan kita juga rendah. Kalau hemat saya, memang demikian keadaannya. Dan saya bersyukur waktu saya melihat data-data dari pemerintah daerah kabupaten, sekarang sudah banyak yang mau menyampaikan data apa adanya. Seperti contohnya APK, APS, itu mereka sudah menunjukkan angka partisipasi siswa dalam pembelajaran, datanya sudah mulai benar. Tidak seperti dulu, data-data hanya untuk membuat senang. Asal Bapak senang kepala dinas, membuat senang bupati, dan lain-lain. Lebih lanjut kata Benediktus, keberadaan pendidikan di Papua Barat perlu banyak mendapat penanganan, terutama 2 sektor penting yang perlu diperhatikan yaitu guru dan sarana prasarana. Mengingat guru adalah aktor penting dalam pendidikan. Secara nasional, permasalahan pendidikan di Papua Barat adalah tentang distribusi dan aksesibilitas. Karena pada umumnya, kata Benediktus, ada oknum guru di Papua Barat kebanyakan hanya mau bertugas di kota, dan bahkan mereka memilih untuk mengajar di sekolah-sekolah tertentu. Oleh karena itu dirinya sangat mendukung distribusi guru secara merata ke setiap pelosok ataupun daerah terpencil agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Dan pendidikan itu melibatkan banyak sektor, banyak faktor. Artinya bahwa keberadaan pendidikan di Papua Barat ini boleh dibilang perlu banyak sekali penanganannya. Tetapi 2 sektor utama mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu tentang guru dan sarana prasarana. Apa yang saya maksud dengan guru? Bahwa guru adalah unsur penting atau aktor penting dalam pendidikan. Kalau sarana prasarana mungkin bisa terbatas, bisa kurang. Tapi kalau guru yang kreatif, maka dia mampu mengatasi permasalahan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, seperti secara nasional, permasalahan pendidikan di Papua Barat adalah tentang distribusi dan aksesibilitas serta kualitas guru. Guru-guru yang ada di Papua Barat ini umumnya berkumpul hanya di kota. Di kota pun hanya pada beberapa sekolah-sekolah tertentu yang kebetulan sudah punya nama. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan distribusi guru secara merata ke daerah-daerah. Benediktus pun berharap agar masalah pendidikan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, namun perlu dibantu oleh LSM, perbankan, maupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Papua Barat untuk saling berkolaborasi mendukung kemajuan pendidikan di Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pagi tadi Kejaksaan Tinggi Papua Barat gelar penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 2 Manokwari dalam rangka menjalankan program jasa masuk sekolah. Program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS merupakan upaya dari Kejaksaan guna memperkenalkan serta meningkatkan pengetahuan sejak dini tentang hukum, khususnya kepada siswa sekolah menengah atas. Penyuluhan hukum yang berlangsung di SMA Negeri 2 Manokwari Selasa pagi merupakan kali kelima setelah dilakukan penyuluhan hukum di beberapa sekolah menengah pertama dan menengah atas di Manokwari. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Barat Billy Arthur kepada awak media usai menyampaikan materi penyuluhan menjelaskan program Jaksa Masuk Sekolah semata-mata bertujuan untuk memperkenalkan hukum kepada siswa-siswi SMA agar sejak dini mereka mengetahui hukum dan tentunya akan menjauhi hukuman. Memperkenalkan, mengenalkan hukum sejak usia dini, sasarannya di kalangan pelajar siswa-siswi SMA, tidak menutup kemungkinan juga SMP, dan masih ada sisa 3 kegiatan lagi, sasarannya tetap ke kalangan pelajar siswa-siswi
agar para siswa-siswi mengenal lebih, mendapatkan informasi lebih dulu terkait hukum, karena permasalahan-permasalahan yang sering terjadi terkait kenakalan remaja memang tidak terlepas dari pergaulan kehidupan mereka sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita berharap masyarakat, siswa India bisa paham dan mengerti apa yang kita sampaikan tadi, dan mereka boleh melek hukum. Tentunya ketika tahu ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan mereka, ya tentunya kita berharap agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan menjauhi hukuman, kenali hukum dan jauhi hukuman. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa di SMA Negeri 2 Manokwari dianggap sangat positif oleh pihak sekolah, yang mana Wakil Kepala Sekolah menyampaikan dengan jumlah siswa yang mencapai 1.000 lebih yang seringkali terlibat dalam kasus kenakalan remaja. Oleh sebab itu, melalui penyuluhan hukum yang disampaikan, diharapkan siswa dapat mengetahui akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Sekolah SMA Negeri 2 Manokwari ini dengan jumlah murid kami ini 1.168. Jadi dengan adanya program jasa masuk sekolah ini kami sangat sambut baik, sangat apresiasi, karena di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, dengan adanya materi-materi hukum seperti ini, sedikit banyak anak-anak teredukasi dengan materi-materi hukum, terutama anak-anak kita ini yang banyak kasusnya adalah mengenai tawuran, kemudian masalah bully, cyberbully. Ini dengan materi tadi sedikit banyak mereka semakin memahami bahaya atau hukuman yang akan diterima ketika mereka melakukan pelanggaran hukum seperti itu, terutama dalam hal kenakalan remaja saat ini kan marak sekali. Kedepannya diharapkan penyuluhan serta edukasi dari lembaga-lembaga terkait lainnya juga dapat mendatangi SMA Negeri 2 guna menyampaikan hal-hal positif yang dapat berpengaruh kepada siswa. Usai penyuluhan, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menyerahkan cenderamata kepada siswa serta pihak sekolah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ketua Partai PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, menyatakan komitmennya untuk mendukung Domingus Mandacan sebagai gubernur 2 periode. Komitmen Markus Waran selaku Ketua Partai PDI Perjuangan Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan untuk menjadi gubernur selama 2 periode disampaikan ketika menghadiri peresmian kantor Majelis Daerah GPKAI Catubow pada Sabtu 2 April 2022. Peresmian kantor yang dihadiri Gubernur Papua Barat serta 3 bupati yakni Bupati Pegunungan Arfak, Manokwari, dan Manokwari Selatan. Menurut Markus Waran, ini merupakan rencana Tuhan bagi putra-putri Arfak untuk bersatu. Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan komitmennya agar gubernur dapat memimpin Papua Barat selama 2 periode. Bapak Kepala Suku Besar Pegunungan Arfak ini jadi gubernur 2 periode. Oleh karena itu, kalau 3 bupati itu sudah hadir berarti sudah selesai. Setelah ini Bapak ini tanggal 22 bulan Mei nanti, bulan Mei ya Bapak, 12 Mei nanti mengundurkan diri. Tidak ada kita ketemu seperti ini lagi. Jadi Tuhan sudah atur. Ini waktu Tuhan. Dan kesempatan itu saya bicara kapasitas bupati, tapi juga sebagai kapasitas ketua partai politik, mohon maaf Pak Ketua DPR. Tuhan mau 3 kabupaten beserta seluruh masyarakat Arfak sebagai rumah besar di Provinsi Papua Barat yang menghadirkan provinsi ini, dan yang jadi korban adalah gubernur yang sekarang 1 periode ini harus kita tulis 2 periode. Di hadapan Gubernur Domingus Mandacan, Markus Waran menyampaikan dirinya bisa menjadi seorang bupati merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Domingus Mandacan selaku orang tua. Markus Waran dengan tegas menyampaikan agar masyarakat Arfak dari 3 kabupaten yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan harus bersatu sebagai satu mata rumah mendukung Domingus Mandacan. Sebab hak berpolitik juga menjadi hak orang Arfak. Oleh sebab itu, dengan momentum berkumpulnya gubernur dan 3 bupati haruslah dimaknai
Begitu pula gedung aula yang dibangun pun harus bermanfaat sebagai tempat untuk membicarakan kepentingan banyak orang. Kalau orang Arfak tidak berpolitik, tidak mungkin Bapak Gubernur ada, tidak mungkin Bupati tidak ini ada. Tapi kita berpolitik. Harus sepakat. Gedung aula. Gedung aula ini filosofinya gedung yang kita bangun, saya tidak cerita barangkali contoh ini. Gedung rumah yang kumpul semua orang untuk datang dulu di dalam dan bicara hal-hal yang untuk kepentingan orang banyak. Di sini juga kita kumpul dan kita bicara untuk kepentingan orang banyak, yaitu Tuhan sudah tentukan bahwa nanti periode kedua Bapak Domingus. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo ketika menghadiri peresmian kantor majelis daerah dan peletakan batu pertama pembangunan aula kantor majelis daerah Opkai Catubou menyampaikan perubahan yang terjadi di Pegunungan Arfak adalah sebuah berkat Tuhan yang harus disyukuri. Kabupaten Pegunungan Arfak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari kini telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi infrastruktur jalan dan pembangunan lainnya. Berbagai perubahan yang dialami di Kabupaten Pegunungan Arfak inilah yang disampaikan oleh Bupati Manokwari pada peresmian kantor Majelis Daerah GPKAI Catubou, bahwa ini merupakan sebuah pembaharuan yang sangat luar biasa yang diperoleh dari Tuhan. Oleh sebab itu semuanya harus disyukuri. Bupati juga mengajak jemaat GPKAI Catubou untuk selalu hidup di dalam Tuhan dengan meninggalkan tradisi yang lama, hidup secara duniawi. Pembaharuan dan perubahan ini adalah sesungguhnya berkat Tuhan yang Tuhan tunjukkan oleh karena Tuhan sangat mengasihi. Amin. Seperti 50 bahkan 100 tahun yang lalu. Kita sudah mengalami transformasi, perubahan dan kemajuan yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak kita semua. Kalau kita sudah ada di rumah berkat, mari tetap kita ada di sini semua. Amin. Oke. Jangan pernah bergeser lagi dari berkat itu. Karena kalau bergeser, ingat di tempat lain tidak ada berkat. Berkat ada di gereja. Amin. Berkat ada di tempat ini. Karena itu mari kita semua satukan hati, kira untuk kita selalu ada di dalam. Selaku putra Arfak, Hermus mengajak keluarga besar Arfak di distrik Catubou untuk menegakkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu hukum Tuhan mengasihi sesama manusia, sesama orang Arfak harus saling mengasihi, sehingga dapat bersaing dengan orang lain. Dirinya juga mengajak untuk meninggalkan adat istiadat dengan pola hidup lama yang saling menyakiti sesama orang Arfak, sehingga makin hari banyak putra-putri terbaik dari suku Arfak. Semua keluarga saya, saudara-saudara saya, khususnya yang ada di distrik Catubou, mari kita tegakkan dan lakukan kebenaran firman, yaitu hukum Tuhan mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh kita, dan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kenapa saya ingatkan ini? Kita Arfak ini harus bersaing dengan orang-orang lain. Sekarang penduduk Arfak itu kita hitung berapa jumlahnya di Kabupaten Manokwari. Ya, kita menghadapi momentum tertentu Bapak Ibu, kita pasti kalah jumlah. Dalam momentum tertentu kita pasti butuh untuk kemudian harus kita bisa memenangkan sebuah pertandingan. Saya berharap supaya orang Arfak tinggalkan adat istiadat yang kemudian membuat jiwa kita makin hari makin berkurang. Amin. Kita jadikan momentum peresmian kantor majelis daerah hari ini sebagai momentum untuk membangun komitmen kita untuk membangun transformasi, perubahan kita untuk tidak lagi kita hidup di adat seperti yang tadi sudah disampaikan Bupati Pegunungan Arfak, ya, masih takut kepada suami dan lain sebagainya. Peresmian kantor majelis daerah dan peletakan batu pertama pembangunan aula diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun kebersamaan, membangun iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama, serta berkomitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Hermus selaku pemerintah dan juga putra penginjil Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia atau GPKAI Majelis Daerah Catubow dan sekitar Pegunungan Arfak. Dirinya memberikan bantuan dana sebesar 450 juta rupiah bagi Majelis Daerah GPKAI Catubow. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Umat Paroki Santo Paulus Wagom Fakfak berbagi kasih di Kampung Us melalui Persekutuan Kaum Bapa bersama Wakil Ketua MRP Papua Barat. Dalam rangka memperingati Paskah tahun 2022 serta mengatasi dampak pandemi COVID-19, umat Paroki Santo Paulus Wagom Fakfak Papua Barat berbagi kasih kepada umat Katolik di Stasi Santo Marcellinus Us, yang merupakan salah satu stasi atau jemaat dalam Paroki Santo Paulus Wagom. Peter William, Wakil Ketua Dewan Paroki Santo Paulus Wagom, dalam sambutannya di sela-sela Misa Minggu Prapaskah ke-6 di depan umat Stasi Santo Marcellinus Us mengatakan bahwa kehadiran kaum bapak Paroki Santo Paulus Wagom di Kampung Us adalah implementasi dari program kerja tahunan 2022 dalam memperingati Hari Raya Paskah tahun 2022, membagi kasih kepada umat di wilayah paroki. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, kami melihat kesulitan yang ada di sini, mencoba melihat ada beberapa hal. Kami ada membawa sembako ya. Sembako ini bantuan dari sebagian dari Bapak Sri sendiri, dan juga ketika kemarin Pastor Riko bilang kalau bisa kita berkunjung juga ke Us dan Puas sebenarnya, kami coba berpikir untuk mengumumkan kepada umat di paroki di Wagom untuk kalau bisa kita kumpul sembako juga kita bawa ke sini. Sementara itu, Srilius Adopak, Wakil Ketua MRPPB kepada TVRI mengatakan, berbagi kasih kepada umat di Stasi Santo Marcellinus Us merupakan implementasi daripada pelayanan informal pimpinan Majelis Rakyat Papua Papua Barat dalam masa reses 1 tahun 2022. Hari ini saya berada di Kampung Us yang juga bagian dari stasi dalam Paroki Santo Paulus Wagom. Kesempatan hari ini hadir dalam rangka melihat dan meninjau langsung kampung dan stasi ini terkait dengan masyarakat kita yang kemarin lagi diperbincangkan terkait dengan ajaran atau falsafah yang sedikit menyimpang dari biasanya. Ini yang kita rasa kepedulian itu sehingga guna melihat langsung keadaan di kampung, kami berkesempatan di hari Minggu yang diberkati. Kegiatan berbagi kasih diawali Misa Minggu Prapaskah ke-6 dan pelayanan sakramen dan dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada umat Katolik Stasi Santo Marcellinus Kampung Us, termasuk beberapa umat di Kampung Adora dan Kampung Puar, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.